Nggak boleh. Saya nggak sebut Tuhan yang lain ya, Tuhan kita aja. Huruf ini di alif dibuang. Kemarin ngulang dulu. Ini dibuang. Masih nama Tuhan kan? Kalau tadi ada alif Allah. Allah ya azim antal azim qad hammana narun azim Allah ya azim antal azim qad hammana narun azim. Di Yaman itu majelisnya begitu Pak, kan viral itu kan, setahun yang lalu viral begitu. Allah ya azim, Allah Tuhan kita, nggak ada Tuhan yang sama dengan Tuhan Allah. Ini dihapus, bacanya gimana? Lillahi, lillahi nama Tuhan. Maka kalau mau tidur baca lillahi ma fis samawati wa ma, wajib. Kalau hari itu dicabut nyawanya kayak teman saya, sudah siap Bapak Ibu? Dicabut, nggak ada sakit, cuman meriang doang sih, minumnya tolak angin. Ya, saya kasih ilmunya Pak, saraf dalam tubuh manusia di sini titik angin. Jadi Bu, kalau bojone meriang, ya di sini Bu. Kalau mau Ibu kerok jalur uratnya, set kerok, kasih yang angin, ditotok sini, pasti dia bertahap, lama-lama kentut, ya udah enak. Sarafnya di sini, dua rahang ini. Ya. Oke? Nah itu. Nanti lain waktu kita bekam lah. Tapi ibu-ibu kalau mau ibu-ibu, kalau bapak boleh sama saya. Kalau ibu-ibu sama saya nikahin dulu ya kan. Kan nggak boleh. Ya Ustaz. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Islam yang sempurna. Tapi hati-hati ngomongnya, di pemerintahan ditangkap. Tadi lillah. Ini dihapus jadi lahu nama Allah juga. Lahu mafis. Ini lam dibuang jadi hu itu nama Allah. Ya, hu. Hak besar di bawah hu. Tenggorokan al-haq. Bapak Ibu, ini menjadi ikhtilaf di kalangan, ada ulama yang protes. Tapi dia nggak baca kitab yang lain. Itu doang sih bedanya. Ada majelis di tempat saya itu, kalau zikir hanya itu, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sampai tidak bersuara, tapi bukan tidur. Ada orang tidak bersuara ngorok dia, nggak kuat dia kan. Hu Allah. Sampai kolbunya yang ngomong dewek ngerti nggih? Iya, dewek bahasa Babelan. Hu Allah. Sampai habis dalam lisannya, tapi kolbu kita mengatakan hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu. Berapa banyak Bu Bapak nyebut nama Allah? Halo, 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 ya Allah. Hadirin yang mulia, itu Pak pertanyaan Bapak langsung dibahas nanti ya. Ada namanya tadi hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Kalau Allah tidak ciptakan baginda Nabi, kita nggak hidup. Yang berikut, jadi pertanyaan Bapak doang ini, nggak apa-apa sih karena mau materi dalam. Yang berikut, kalau Nabi nggak dilahirkan, kita nggak mengenal Tuhan. Bagaimana Bapak mengenal Tuhan? Karena risalah baginda Nabi yang dibawa. Maka kalau hari ini Pak, kita baru berselawat 33, baru 100 kecil. Ada yang udah sampai 300, 500. Ibu-ibu ada yang selawat sampai 300, biasanya ibu-ibu rajin. Bu, berapa Bu De? Belum? Belum ya? 200? 2140, ya nanggung dikit tuh ya. Ya. Bu, ini ngaji ya. Ini manfaatnya ma'rifatul Rasul.
Semakin banyak ibu berselawat kepada Nabi, 40 hari aja ya, maka akan ada hikmah yang terkandung. Sekali-sekali coba diprogram yang namanya salawat kepada Nabi beneran, bukan sisa waktu, bukan. Di majelis kita, mu'alim harus minimal 300. Padahal mereka sibuk banget. Jadwal mereka padat banget. Tapi dia harus menyempatkan waktu bagaimana bisa baca 300. Kenapa sih Pak harus bersolawat? Tanya. Kalau Al-Quran yang biasa guru kita sampaikan kalau jadi khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan gitu. Allah itu bersalawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmat yang Allah berikan kepada Nabi dan alam ini. Ini jarang dibahas. Ini ada di kitab Kifayatul Awam. Bapak kalau mau beli ada namanya sarah kitab Kifayatul Awam, tapi udah lama. Memang kitab ini kitab lama di pesantren-pesantren tradisional. Memang agak tinggi kitab ini, makanya para kiai-kiai itu bikin transit terjemahannya. Karena bahasanya bahasa Quran, bahasa kitab tinggi-tinggi. Kata beliau dalam kitabnya itu karangan Syekh, ulama besar itu yang jarang dikenal oleh kita. Saya sayang kitabnya nggak bawa nih. Kalau ini namanya Tijan Ad-Daruri, Syekh Sulaiman Al-Bajuri, sama tentang bicara tentang Nabi dan Tauhid. Kata beliau, Allah tuh berselawat kepada Nabi karena selawat Allah kepada Nabi adalah rahmat kepada Nabi. Gitu. Rahmat buat seluruh sekalian alam. Kalau itu tidak dilakukan, alam ini goyang Pak. Hari ini kita merasakan panas 36 derajat. Tadi jam 1 saya nyerahkan pengantin, itu panasnya bebelan 40 derajat, panasnya luar biasa. Dan ini akhir zaman Pak. Maka banyak salawat. Terus yang kedua, selawatnya para malaikat itu, ya, malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya. Itu adalah istighfarnya para malaikat. Maka berselawat itu merupakan wasilah kita mudahnya berdoa. Kalau tiba-tiba ibu bapak berdoa, ya Allah, mudahkan aku melunasi hutang-hutangku ya Allah. Enggak sempurna doa kita. Karena tidak ada nama Nabi. Siapa yang tidak mendawamkan selawat kepada Nabi, perjalanannya agak jauh. Doa itu agak lama dikabulnya. Karena kita tingkat manusia biasa. Beda kalau wali-wali Allah. Dia nggak ngomong saja udah dikasih oleh Allah. Ntar ada materinya tapi tunggu. Harus pelan-pelan materi kita. Ada wali-wali itu ibu senyum doang duit datang ada. Ada wanita Rabi'atul Adawiyah. Ibu pernah dengar baca kisah ini? Di zamannya itu ini wanita paling cantik. Cantik banget. Model-model kita ngelirik begitu pasti ngelirik. Nggak ada yang ngelirik. Karena cantiknya luar biasa. Dulu penari latar. Tiba-tiba dia bertaubat. Dia bertobat kepada Allah dengan taubat-taubatnya hingga menjadi wanita mulia. Dulu liar. Menari latar. Nggak dilihat sayang, dilihat hafalan gua kurang kan gitu. Ya, ya Pak. Bapak kalau ada wanita umur 20 tahun, pakaiannya umur anak-anak TK. Kan meletek kemana-mana Pak. Bapak ngerti meletek kemana-mana? Orang Babelan bilangnya meletek. Meletek kemana-mana, nggak dilihat sayang, dilihat pusing. Dilihat nggak Pak? Pak, udah jangan malu-malu deh Pak, mau lihat aja.
Tapi lihat yang pertama kata guru-guru rahmat, yang kedua gue jedodin lo kata guru gue. Yang kedua nggak boleh. Kalau orang-orang hafal Quran itu hafalannya susah jadinya. Ada yang berkurang. Karena panah pandangan mata itu adalah syahwat setan yang lepas begitu. Pasti ibadah salat kita nggak khusyuk. Saya pernah ngerasain sih Pak masalahnya. Jadi ditugaskan imam taraweh di Masjid Agung Daerah Bekasi. Masuk ke masjid barengan sama wanita cantik. Otomatis nggak dilirik sebelah gua. Dia juga ngelirik juga kan, bingung kita. Akhirnya baca taraweh biasa al-hakumut, nggak pakai al-hakumut, al-baqarah padahal. Kacau ini Ustadz, nggak kelar-kelar. Biasanya cuma al-hakumut takatsur hatta jurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ganti al-baqarah. Ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Pikir jamaah udah nih sujud rukuk kagak rukuk karena wanita itu. Saya ustadz manusia biasa juga, tapi sekarang sudah kuat sudah. Karena sudah diterjih. Ya, kita juga ngaji juga Bu. Kemarin maulid itu dipanggil guru mursyid saja. Saya disuruh puasa di bulan maulid. Nggak berani nanya kita sama guru. Guru buat apa? Jalanin perintah guru. Puasa, berzikir, baca salawat Nabi minimal 500. Enak Bu, kalau di rumah ada kamar khusus. Saya bilang, Yayang jangan ganggu saya. Kasih ATM, kasih duit, loh pegang, saya berzikir. Bapak kalau mau zikir gitu Pak, belum dikasih belanja, emak bapak udah mau zikir juga, pucet mama nungguin baik gitu kan. Dikasih adminnya, dikasih. Kalau saya sayang nih, kalau Abi udah nggak ada nih, nomor PIN PJM yang dari Pak Mudir kasih. Abi mau kemana sih ya Allah, nih ATM saya, malah nangis sangkain saya mau mati. Ya Pak ya, bicara Nabi jangan sembarangan. Ya, mahal, Nabi itu mahal. Gak ada Nabi sekali berNabi Muhammad. Maka kalau cuma dikit doang, aduh sayang. Sekali-sekali siapkan waktu di rumah, ibu-ibu di rumah, laki berangkat, doa dulu. Jangan kongko dulu, jangan. Hantarkan suami kita sampai kantor dulu. Ambil wudhu, sholat duha, sholat syukur wudhu. Syukur wudhu sholat ya. Setiap ambil wudhu, sholat syukur wudhu namanya. Ya Bu ya, syukur wudhu ya Bu ya. Oke, jadi kosmetik alami syukur wudhu. Setelah itu pakailah apalah, di glowing kayak dia apa pakai. Kan kemarin ajaran glowing sudah ya. Ya terserah ibu mau jalanin mau kagak. Ada glowing, wudhu tuh bikin glowing. Kalau dia tahu cara wudhunya. Ya, itu harus Pak. Kalau ini ngaji nggak diterapkan, capek kita ngomong. Ibadah itu terapkan. Kan enak nganter anak sekolah bismillah alhamdulillah di kendaraan, jalan kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbil munqallibun. Alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali. Subhana inni zalamtu nafsin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca Fatihah buat Nabi. Baru ya sayyidi ya Rasulullah. Enak apa? Anak dilindungi secara gaib. Ini sampai jam berapa Pak? Setengah 9 ya. Saya punya teman supir logistik Pak. Dia nganter dokumen logistik KPU 7 tahun yang lalu. Kendaraannya bagus, remnya bagus, bannya baru, solarnya penuh, uang jalannya ada, uang tolnya ada, kurang apa Pak? Ya, secara dunia nggak ada masalah, kendaraannya bagus,
Tiba-tiba qadarullah turun dari Cianjur itu kan muter. Ada orang Cianjur tak? Ini orang mana sih? Babelan saya. Orang Kebumen ya, kebanyakan Kebumen nih muke-mukenya. Purworejo, Kediri ono. Kalau Mas Janoko mah sono Jawa Timur ya. Kendaraan pas turun tuh belok itu Cianjur. Kan begitu kalau dari puncak. Allah luluh lantahkan remnya jadi blok. Terjungkal di Cianjur, satu kejepit kepalanya truk itu, satunya bawa truk juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Pak, nggak cukup pede dengan kendaraan, Pak. Pegang kendaraan, bismillah, duduk alhamdulillah, jalan kendaraan, doa jalan, setelah selesai doa jalan, salawat kepada Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Dalam hati aja jangan pencong-pencong. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sebelum tempat sampai di tujuan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Gampang kan? Kalau enggak, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau enggak mau pakai Sayyidina, pakai Sayyidina lebih bagus. Orang kita kan pakai adab. Bapak mohon maaf, saya panggil nama bapak doang, bapak marah nggak? Ya, ya gitu. Saya panggil Pak Mudir, padahal beliau sama saya tuaan beliau. Songong nggak saya dengan Pak Mudir? Songong. Begitu saya panggil guru kita Ustadz ini, manggil aja Ustadz doang namanya. Kurang aja nggak? Itu kita makanya ngaji di kitab satunya lagi. Sayyidi itu cuma sanjungan, ya Tuhanku, ayah, bunda, papi, mami, abi, umi. Emang ibu mau dipanggil Rodiah? Gak mau kan? Sama anaknya ibu dipanggil Rodiah doang mau? Ibu, umi, aku minta duit saya. Masa kepada Nabi Muhammad itu orang kafir manggil begitu. Muhammad Bahlul. Masa kita sama dengan mereka? Oke, paham ya? Jadi kalau ada yang mempermasalahkan itu silakan, tapi jangan mengganggu kita. Pak, lahirnya Nabi terakhir itu sudah menunjukkan keajaiban-keajaiban. Ini yang jarang dibahas di Maulid. Nanti Maulid sahabat saya ngisi di sini, Bu datang ya. Buka YouTube-nya ada buka aja Guru Aang Bekasi, keluar semua beliau. Dia pengisi radio At-Taqwa. Cuman memang beliau, saya udah lapor Pak Mudir, pengurus panitia, bisanya di jadwal kedua. Jadi sekitar jam-jam 10 dia naik di sini. Tapi saya tunggu nanti saya bantu. Itu. Beliau penyiar sering ngisi kajian di radio At-Taqwa. Kalau ibu punya radio At-Taqwa, channel At-Taqwa itu ada kajian-kajian beliau. Jadi nggak sembarangan nih guru dipanggil jauh-jauh dari Babelan. Yang kedua, dia pembina LSM dakwah di Bekasi. Ya. Jadi ngundang dia, memang jadwalnya padat. Kita minta 2 bulan yang lalu ya Pak Mudir ya. Itu aja masih keselak kita. Gitu ya. Jadi kita kebagian jam 10. Maka jangan lewatkan tanggal 19 insya Allah. Ya kalau saya mah paling nyanyi 2 selawat aja ya. Pak Syakur ya. Pak Syakur. 2 selawatan aja. Jadi kenapa kita berselawat? Nabi mau dilahirin aja sudah menunjukkan keajaiban bukan biasa. Orang tahu dibahas 12 Rabiul Awal doang. Sebelum 12 Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal, seluruh api-api penyembah berhala kala itu dipadamkan oleh Allah. Menjelang Nabi lahir, nggak mau ada syirik-syirik, nggak mau ada api-api penyembah berhala, nggak mau. Tiang-tiang Kisra itu Allah rubuhkan. Itu Nabi mau lahir. Yang paling aneh, ibunda Nabi, ngandung Nabi itu enggak mual, enggak enek. Ya Bu, ibu ada lagi ngidam ngenek Pak, enek ada. Di Babelan itu Pak, ada emak-emak ngidam itu enek ngelihat lakinya. Di Babelan, maka sampai Pak udah Pak, sana Pak, aduh enggak kuat Pak, enek mau muntah. Tuh emak-emak Babelan. Tahu emak-emak sini sama apa enggak ya? Tapi ibunda Nabi Muhammad itu enggak merasakan apapun. Ya kan? Makanya kan kalau syair ibu-ibu kan gitu. Ibu
Kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayam. Kau mengandung meteng maning. Ngerti Pak meteng maning? Ya habis bahasa halus nggak ngerti, saya bahasa babelan aja. Meteng hamil lagi Pak, maksudnya lahir lagi. Apa-apa Bu, banyakin anak berkah. Ya, ibunda Nabi begitu sampai akhir yang paling dahsyat tuh Pak. Menjelang 12 Rabiul Awal, Allah ciptakan bintang-bintang itu lebih besar dari bintang yang sekarang ada. Ini jarang dibahas karena waktunya nggak cukup kalau maulid kan. Itu ada di kitab namanya Al-Alam Kubra karangan Syekh Ibnu Haimiyah. Jadi Allah ciptakan, maka seluruh alam menjelang Nabi lahir itu terang benderang kala itu. Maka nggak main-main. Jadi kalau Bapak bermasalah dengan hidup Bapak, perbaiki Ma'rifatul Rasul. Nanti ke depan kita bahas, kita tuntasin tuh Ma'rifatul Rasul. Ada 5 bab. Yang pertama hajatul insan ila Rasul, tadi udah dibahas. Yang kedua ta'rifatul Rasul, makna nabi-nabi. Kenapa Nabi itu dinamain Muhammad? Kenapa Nabi nggak dikatakan Pak Mudir? Kenapa Nabi nggak dikatakan Heri? Enggak. Kenapa Nabi nggak disebut nama Syakur? Kenapa Nabi namanya Nabi Muhammad? Enggak sembarangan. Maka kalau salawatnya masih kecil, aduh berarti belum cinta kepada Nabi. Nabi menjelang lahir, itu malaikat itu turun. Sebelum turun malaikat itu berzikir. Hingga zikirnya itu sampai ke telinga Nabi. Dahsyatnya Nabi muda lahir Pak. Maka harus dipelajari Bu. Pokok besok ke depan kalau diundang lagi sama Pak Mudir, kalau diundang, kajian kita bab tentang Ma'rifatul Rasul dulu sampai khatam. Sampai kenapa Rasul itu diciptakan untuk menyelamatkan kita, itu ada babnya. Sehingga maulid kita nggak ketawa doang. Kita ada ruhnya maulid kita dapat karena nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu pamannya tuh siapa sih Pak? Paman Nabi? Itu menjelang Nabi dilahirkan mau ngasih nama itu, pamannya itu menghadap Allah melalui Mekkatul Mukarramah. Nggak sembarangan Pak. Ya, nggak sembarangan. Maka begitu Pak, kasih anak yang baik-baik. Ya, jangan mentang-mentang orang Betawi. Di Bekasi ada namanya Udin Petot, Udin Petot. Yang namanya Udin kalau di Babelan itu rata-rata orangnya pendek, tambah Petot, enak nggak Bu? Ini nama sembarangan ngasih nama ke anak. Ya, ada namanya Anton Geblek. Tidak dibolehkan dalam syariat Islam memberi nama anak kepada nama yang buruk, nggak boleh. Tidak boleh. Ada di Gembel di sana namanya, saking gembelnya hidup dinamain Ati Gembel. Ati aja jangan dikasih gembel. Kenapa hidup kita susah? Kita jauh dari Ma'rifatul Rasul. Kenapa hidup kita bermasalah? Karena kita nggak paham tentang maulid sesungguhnya. Kalau dia paham maulid sesungguhnya, baca maulid diba, maulid duror, maulid apa aja, dia pasti menangis. Minimal dia bergetar kepada Rasulullah. Itu Pak. Saya baru ujian tentang bab maulid itu Pak. Aduh ya Rasul begini banget, nggak kuat, fisik saya sampai jempol hampir. Nanti bapak-bapak kalau udah siap ya lah ya. Ada materi yang lebih tinggi kalau udah siap duitnya. Karena ke mursyid saya kan pakai duit. Ya. Oke, baik, dari sini ada yang mau nggak nanya? Bapak nih keseringan nanya nih. Ibu-ibu dulu Bu. Wih, Waalaikumsalam. Ibu, asmane Bu? Oh, siapa? Kenal Bu? Dengar? Oh, apa Bu? Bu nanya.
Ya Allah, makasih. Betul.